wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di YouTube saya. Hari ini saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan dengan mentor. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Nasaruddin SIP MSI, peserta Latsar CPNS gelombang 3, angkatan 10, golongan 3, kelompok 3, nomor daftar hadir 26, instansi Universitas Sulawesi Barat. Selamat menyaksikan podcast wawasan kebangsaan dengan mentor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak atas kesempatan dan luangkan waktunya untuk kita di sini berbicara atau podcast tentang wawasan kebangsaan. Baiklah, mungkin dari awalnya kita perkenalan dulu narasumber kita hari ini. Ada Bapak Dr. Putra Astomo SHMH. Beliau adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Baik Pak, yang ingin saya bahas di sini adalah tentang wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan itu ada 4 yang sangat penting yang harus dimiliki oleh masyarakat, yakni tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang Pancasila, tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu adalah 4 konsensus yang sangat penting dalam wawasan kebangsaan. Di sini saya ambil satu konsensus, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Jadi yang ingin berkaitan dengan berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi ingin saya tanyakan Pak, bagaimana menurut Bapak membangun kerjasama antar dosen yang berbeda asal dan suku, Pak? Terima kasih. Jadi begini ya, wawasan kebangsaan secara filosofi dan sejarah namanya dulu wawasan Nusantara. Kenapa saya katakan wawasan Nusantara? Karena Indonesia dulu namanya Nusantara, bukan Indonesia. Ya kan? Nah, begitu pula warga negara Indonesia bukan namanya WNI, tetapi juga orang pribumi, ya kan? Nah, itu. Nah, nanti pada tahun 2000, sekitar tahun 2000-an, konsep wawasan Nusantara itu diperluas, ya. Jadi bukan sebenarnya diubah, ya, tetapi diperluas pemaknaan wawasan Nusantara. Tetapi hakikat, makna, fungsi, tujuan dari wawasan Nusantara itu sama dengan wawasan kebangsaan. Nah, sekarang definisinya, ya, apa sih yang dimaksud dengan wawasan Nusantara atau wawasan kebangsaan? Wawasan Nusantara atau wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang, ya, warga negara Indonesia terkait dengan identitas bangsa dan negara Republik Indonesia. Ketika kita bicara identitas bangsa dan negara Republik Indonesia itu, kita berbicara bahwasanya identitas Indonesia itu kita ambil contoh negara kepulauan. Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan, ya. Nah, sebagai negara kepulauan, maka di situ tentunya beraneka ragam suku, beraneka ragam pulau. Banyak sekali pulau, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Nia sampai Pulau Rote, semua itu terdiri dari berbagai macam kepulauan. Nah, sebagai macam pulau tentu di situ ada perbedaan. Banyak sekali perbedaan yang muncul. Perbedaan apa yang dimaksud di situ?
Apakah perbedaan dari warna bajunya? Apakah perbedaan itu dilihat dari tampan dan jeleknya? Apakah perbedaan itu dilihat dari cantik jeleknya? Tidak, bukan itu yang dimaksud perbedaan. Tetapi perbedaan yang dimaksud di situ adalah perbedaan dalam konteks agama kepercayaan, perbedaan dari konteks suku, perbedaan dari adat, perbedaan dari bahasa daerah. Nah, itulah ketika kita berbicara identitas bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan, ya. Nah, oleh karena itu, karena Indonesia ini menganut heterogen, beraneka ragam, kita tidak menganut homogen, ya, satu atau tunggal, tetapi kita ini bersifat majemuk. Oleh karena itu Indonesia terkenal dengan sifat, nah, di balik keanekaragaman itu ada perbedaan. Nah, tadi pertanyaannya, karena Ibu Nurpadila ambil satu dari 4 pilar bangsa dan negara Indonesia ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, maka jawaban saya adalah di balik perbedaan itu kita harus tetap bersatu. Ya, karena tanpa persatuan dan kesatuan, maka bangsa ini tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Bangsa ini tidak bisa berjaya. Bangsa ini tidak akan pernah dikenal oleh bangsa-bangsa. Karena itu sungguh luar biasa prinsip 4 pilar kebangsaan itu. Dan sebenarnya 4 pilar kebangsaan itu saling berkaitan satu sama lainnya, tidak bisa dipisahkan. Yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu ada pada kaki Pancasila itu sendiri, burung Garuda itu, Bhinneka Tunggal Ika, karena dia berasal dari bahasa Sanskerta. Bhinneka Tunggal Ika, Tanharna Dharma Manrawase. Apa artinya itu? Berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Satu dalam konteks apa? Satu dalam konteks perjuangan, satu dalam konteks tujuan ingin mencapai tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia, satu dalam konteks melihat bahwa perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Itu Bu jawaban saya. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya, sangat menarik tadi, dimulai dari Indonesia itu adalah negara kepulauan, jadi di mana dari situ saja kita bisa katakan bahwa tidak bisa kita terhindar dari perbedaan itu, tetapi justru perbedaan itulah yang menyatukan kita, memperjuangkan nasionalisme Indonesia. Seperti itu ya Pak yang saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi. Suaranya Bu di unmute. Ya maaf Pak. Ya terima kasih Pak tadi atas penjelasannya dan kesempatannya soal membahas podcast tentang wawasan kebangsaan. Ya.